Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 1 SDN Kedaung Kelake 05 pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam di semester genap. Pelajaran agama Islam kita hari ini yaitu pelajaran 6, Ayo Belajar, dengan subtema Kisah Nabi Idris alaihi salam bersama Bapak Ahmad Ijuddin SPD. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca doa sebelum belajar. Kita angkat kedua tangan kita, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Silakan dibuka buku paket agama Islam halaman 39. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A. Semangat belajar Nabi Idris alaihi salam. Di sini tulisan AS, dibacanya alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam utusan Allah Subhanahu wa taala. Ia nabi yang pandai. Sejak kecil, Nabi Idris alaihi salam rajin belajar. Al-Qur'an menyuruh kita selalu belajar. Nah, baik, selanjutnya penjelasan tentang materi kisah Nabi Idris. Ceritanya ini merupakan suasana belajar di SDN Kedaung Kelake 05 pagi kelas 1. Pada suatu hari ketika belajar agama Islam, ibu guru bertanya, "Anak-anak, berapa jumlah nabi dan rasul yang wajib diketahui?" Aisyah menjawab, "Ada 25 nabi dan rasul, Bu." Ya, betul. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui berjumlah 25 orang Nabi dan Rasul. Nah, salah satu dari 25 Nabi dan Rasul yaitu Nabi Idris alaihi salam. Hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ia nabi yang sangat pandai. Kemudian adik bertanya kepada Bu Guru, "Bu Guru, bagaimana cara supaya kita pandai seperti Nabi Idris?" Ketika adik minta penjelasan atau tidak paham sesuatu hal, dia bertanya kepada ibu gurunya. Ini merupakan perilaku yang baik. Jika kalian di kelas nanti, kalau ada yang tidak dipaham, tanya kepada bapak atau ibu gurunya, seperti yang dilakukan oleh adik ini ya. Lalu ibu guru menjawab, Nabi Idris menjadi pandai karena sejak kecil rajin belajar. Wah, kalau begitu saya akan selalu rajin belajar. Kalau kalian ingin pintar, ingin pandai, maka dari kecil harus rajin belajar. Jika kita pandai, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Lalu ibu guru bertanya, "Ayo coba, siapa yang tahu manfaat atau keuntungan jika kita menjadi anak yang pandai?" Aisyah menjawab, "Jika kita pandai, kita akan disayang orang tua, akan mudah melakukan segala hal. Jika kita pandai, orang tua akan sayang kepada kita. Orang tua akan bangga mempunyai anak seperti kita. Bukan hanya orang tua yang senang kepada kita, tetapi teman-teman kita, saudara kita, bapak ibu guru, semuanya akan senang kepada kita. Dan juga kita akan mudah melakukan segala hal. Jika kita pandai, kita belajar matematika, mudah. Mau belajar bahasa Inggris, mudah juga. Lalu
Kita diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Jika kita anak yang pandai, tahu ilmu agama, tentu saja kita akan mudah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita mudah untuk melaksanakan wudhu karena kita tahu ilmunya, tahu tata caranya. Lalu juga kita mau sholat, kita tahu ilmunya, maka kita akan mudah untuk melaksanakan sholat. Tentu kalian mau kan menjadi anak yang pandai? Lalu juga Al-Quran menyuruh kita untuk selalu belajar. Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Kitab suci yang diturunkan Allah kepada kita umat Islam. Nah, di Al-Quran kita umat Islam disuruh untuk rajin belajar. Berarti kita akan mendapat pahala juga kalau kita rajin belajar, Bu. Tentu saja, kalau kita rajin belajar, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ibu guru bertanya, jadi bagaimana caranya agar menjadi pandai? Nah, Adi dan Aisyah menjawab, harus rajin belajar sejak kecil seperti Nabi Idris, Bu. Ya. Jadi kalau mau menjadi pandai, caranya harus rajin belajar sejak kecil. Selanjutnya, silakan disimak gambar berikut ini. Suatu hari di suatu kelas sedang pelajaran agama Islam. Bapak guru meminta muridnya untuk maju ke depan. Adi dengan gagah berani maju ke depan kelas untuk menjawab pertanyaan dari Bapak guru. Adi ini merupakan contoh yang baik. Ketika Bapak guru minta untuk maju, dia berani maju. Ini harus dicontoh ya. Jadi ketika nanti misalkan kalian di kelas, Bapak guru atau Ibu guru minta kalian untuk maju, harus berani maju ke depan. Gak usah malu-malu atau gak usah takut. Pak guru bertanya, Adi, coba ceritakan kisah teladan Nabi Idris alaihissalam. Baik Pak guru, jawab Adi. Nabi Idris adalah utusan Allah. Ia nabi yang pandai. Nabi Idris menjadi pandai karena sejak kecil selalu rajin belajar. Allah dan Rasulullah menyuruh kita untuk selalu rajin belajar. Nah, itu tadi jawaban dari Adi. Lalu Pak Guru bertanya lagi, apakah kalian ingin pandai seperti Nabi Idris? Semua siswa-siswi kompak menjawab, mau Pak Guru. Maka apa yang harus dilakukan supaya pandai? Harus rajin belajar sejak kecil. Semuanya menjawab seperti itu. Iya betul. Kalau kalian ingin pandai, maka harus rajin belajar sejak kecil. Ada peribahasa yang berbunyi, belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Yang artinya, kalau kita belajar dari kecil, segala apa yang kita pelajari akan mudah diingat oleh otak dan tidak mudah untuk dilupakan. Seperti mengukir di atas batu, beribu-ribu tahun tidak akan hilang ukiran di atas batu. Begitupun belajar di waktu kecil, tetap akan teringat sampai nanti kalian dewasa, sampai kalian tua, akan tetap teringat pelajaran yang kalian pelajari di waktu kecil. Oleh karena itu, sejak sekarang, sejak dari kecil, harus rajin belajar, tidak boleh bermalas-malasan. Demikian tadi pelajaran kita tentang kisah teladan Nabi Idris yang rajin belajar sejak kecil. Jika ada yang mau ditanyakan atau kurang dipahami, silakan hanya japri ke WhatsApp Judin. Selanjutnya kita akan latihan. Silakan dibuka buku paketnya halaman 41. Silakan dikerjakan nomor 1, 2, 3, 4, 5 di buku latihan agama Islam. Di buku tulisnya ya. Selesai sudah pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup perjumpaan kita hari ini dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.